Orang-orang Islam dipaksa untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis, ilmu fikih, dan sebagainya, tetapi mereka tidak menerapkannya. Makanya Baraya lihat, datang ke sekolah-sekolah Islam, datang ke pesantren-pesantren, ikut pengajiannya, ikut sekolahnya. Di situ ada bab toharoh, bab bebersih. Kan di dalam Islam itu ada bab khusus tentang bebersih, bersih-bersih, membersihkan diri dan lingkungan dan sebagainya. Ada babnya khusus. Tetapi ketika dibacakan itu, ketika guru-guru menerangkan tentang itu, sampah-sampah berserakan di kelas. Cirian, tandai, yang saya katakan itu pasti benar. Menjadi fenomena di dunia Islam. Jadi orang-orang Islam itu menghafal. Bab ini dihafal, bab ini dihafal, bab ini dihafal, tetapi tidak ada yang mau mengerjakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Allah jadikan urusan-urusan kita dapat kemudahan, apa-apa yang sulit Allah berikan jalan keluar. Di akhirat juga Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Lebih-lebih kalau bisa tanpa hisab bersama orang-orang terpilih. Itu doa kita bersama untuk siapapun ya. Kemudian saya disclaimer dulu, secara ide besarnya saya setuju bahwasannya orang Islam itu diajarkan tentang kebersihan. Seperti yang disebut oleh guru gembul itu, ya sampah jangan berserakan, apa-apa yang kotor dibersihkan. Sebetulnya itu tidak perlu bawa-bawa agama kalau masalah kebersihan. Orang tidak beragama pun ya tetap mementingkan kebersihan, karena itu sudah fitrah kita. Apa-apa yang tidak bersih itu tidak sehat. Semua orang itu ingin sehat, berarti harus hidup bersih. Jadi tidak perlu bawa-bawa agama kalau masalah kebersihan. Kemudian masalah banyak orang yang menghafal lalu tidak mengamalkan, itu adalah hal yang tidak baik ya. Tetapi yang ingin saya sampaikan tentu bukan opini-opini atau pengetahuan-pengetahuan yang sudah sangat maklum. Kalau bahasa pesantrennya itu mafhum bid-daruri. Semua orang berakal sudah paham. Tidak perlu bicara agama, tidak perlu bicara apapun. Ilmu itu ya diamalkan, sampah ya dibersihkan. Tetapi karena di sini bawa-bawa pesantren, lalu bawa-bawa fikih, lalu bawa-bawa bab toharoh, ini kan sudah masuk kepada kajian keilmuan. Lalu dalam pemahamannya guru gembul, toharoh itu realisasinya nyapu sampah, itu merusak disiplin keilmuan namanya. Itu merusak, itu cacat secara ilmiah. Karena Anda ngaji kitab fikih manapun, dari yang paling kecil sampai yang paling tebal, tidak akan pernah ada relevansi atau korelasi antara bab toharoh dengan menyapu sampah. Termasuk juga dengan mandi, di mana tujuannya hanya karena kamu sedang banyak debu lalu kamu mandi. Itu nggak ada urusannya dengan fikih. Itu hidup sehat. Kadang-kadang kita memaksakan pengetahuan ya, padahal mungkin tidak pernah tahu secara persis toharoh dalam fikih itu apa. Maka saya bacakan ya. Nanti ketemu di mana masalahnya ketika toharoh ini dikaitkan dengan nyapu sampah atau bebersih, apalagi bebersih lingkungan ya. Wa toharotu lughatan, saya baca dalam kitabnya. Toharoh itu secara bahasa. Jadi saya buktikan dari secara bahasa, apalagi secara syariah, tidak berkorelasi dengan nyapu ya, Pak Gembul ya. Tidak ada toharoh itu nyapu ya. Kamu tahu toharoh itu alatnya ya air. Kalau ada sampah itu kamu sapu, apa kamu siram ya? Ya mungkin disiram juga benar ya. Apa itu? An-nadzafatu adalah kebersihan atau membersihkan. Kemudian ada juga wal khulusu, dan melepas minal adnasih, dari kotoran. Perhatikan ya. Jadi kita memahami kalimat itu tidak boleh dengan narasi kita, oh melepaskan dari kotoran, oh berarti nyapu, oh berarti toharoh. Enggak Pak ya, enggak begitu ya, enggak begitu. Kalimat itu ada catatan-catatannya. Dilanjutkan di sini, hisyatan kanat ya. Kal anjas. Kotoran-kotoran itu yang kasat mata seperti najis. Jadi sampah kalau tidak najis itu bukan objek toharoh. Karena nanti lucu, bersuci kok tidak najis, apa yang disucikan? Ini ilmu Pak ya, ilmu. Mantakan lama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Orang kalau sudah bicara apa yang dia tidak tekuni lucu nanti. Ini sudah secara bahasa. Artinya pemaknaan yang bisanya kita ngeles secara bahasa kan bisa. Ya. Secara bahasa pun ditegaskan di sini al-khulusu minal adnas al-hissiyah kal anjas. Najis ya, atau kotoran yang hissi itu kasat mata. Jadi dari semua klasifikasi kotoran yang menjadi objek toharoh, ada dua hissi namanya, nampak mata, seperti najis. Nanti walaupun najis ada yang tidak nampak, namanya najis hukmi. Mungkin kamu tahunya najis ada dua, najis hukmi, najis aini. Toharoh ada dua juga, ada toharoh hukmiyah, ada toharoh ainiyah. Nanti saya jelaskan sedikit ya.
Kemudian au maknawiyah atau kotoran secara makna, tidak kasat mata. Itu apa contohnya? Kalau uyub seperti penyakit apa bahasanya? Uyub di sini itu sifat-sifat buruk, ya kekafiran, ya iri dengki, hasud, kemunafikan, itu kan adnas namanya, kotoran. Makanya kamu kadang-kadang membaca orang-orang munafik itu atau orang-orang musyrik itu najis. Itu najisnya maknawi namanya ya. Berarti itu kotoran yang sifatnya terklasifikasi sebagai najis dan juga sifatnya adalah maknawi ya, tidak nampak begitu ya. Yuqalu maka dikatakan tatahharu bil ma, bersuci dengan air. Seseorang bersuci dengan air, berarti dia itu najisnya najis sisi. Atau wahum qaumun yatatahharun, atau ada ucapan juga mereka adalah kaum yang mensucikan diri. Artinya istighfar, mensucikan diri dari najis, membersihkan hati, mensucikan diri dari kemunafikan, mensucikan diri dari watak-watak yang buruk dan sebagainya ya. Aib maksudnya yatanazzahuna anil uyub, mereka menghindarkan diri dari aib-aib, dari perilaku-perilaku buruk. Wa amma fi syar'i. Nah, tadi sudah secara bahasa tidak relevan dengan nyapu. Walaupun ada bahasa an-nadhafah karena ada atofnya wal khulus ya, nanti dipertegas secara nahwinya itu ya. Ini atof apa? Ini yang paling tidak adalah atof tafsir, menjelaskan al-khulus itu ya nadhafah itu. Nadhafah ketika diartikan makna dari toharo maka maksudnya adalah al-khulus minal adnas, membersihkan kotoran dari dua kategorinya, kotoran hissiyah yaitu najis dan kotoran maknawiyah yaitu uyub. Jadi nggak ada yang di situ sampah. Kalau sampah itu najis maka masuknya kepada adnas. Kalau kertas-kertas kan tidak najis, berarti tidak masuk kepada adnas yang objek dari toharo, begitu ya. Kemudian wa amma fi syar'i, adapun di dalam pemaknaan syariat fakhtulifa ya, maka diperselisihkan atau fakhtalafa maka berselisihlah. Siapa yang berselisih kalau dalam fikih? Berarti yang mukhtalif itu ya ulama ya. Fi tafsiriha, di dalam menjelaskan atau merinci atau memberikan penafsiran apa itu at-taharah. Wa ahsanu ma qila, dan sebaik-baiknya apa yang telah diucapkan atau telah dirilis sebagai pendapat untuk memaknai taharah itu fihi, di dalamnya ya, annahu bahwasanya irtifa'u al-mad'i. Ini yang penting Pak ya. Jadi biar kamu paham bahwa secara syariat namanya bersuci atau bersuci di dalam fikih itu irtifa'u al-mad'i, mengangkat atau menghilangkan sesuatu yang menjadi penghalang. Penghalang apa itu? Al-mutarattabi alal hadasi wan najasi. Di mana ya al-mutaratib ya, di mana penghalang itu berupa atau terdiri dari najis atau hadas. Jadi namanya toharo itu tidak ada kaitannya dengan nyapu. Kenapa? Karena toharo itu adalah irtifa'u al-man'i al-mutarattabi minan najasi wal hadas. Aktivitas menghilangkan hal yang melarang seseorang. Melarang apa? Melarang untuk melakukan sholat salah satunya. Berupa najis atau berupa juga hadas. Bahkan ini bukan hanya untuk sholat ya. Saya buktikan bahwasanya bukan hanya untuk sholat. Maka di sini ada kelanjutannya. Fayadkhulu fi dzalika, maka termasuk ke dalam makna toharo, yaitu menghilangkan sesuatu yang menghalangi. Apa itu? Ghuslu al-damiyati, mandi besarnya seorang istri yang non muslim ya. Kan dia tidak mau sholat toh, tapi kan mandi besar, kan tidak mau sholat, berarti bukan hanya halangan untuk sholat toh. Kenapa? Karena kalau dia non muslim berarti nggak ada kaitannya dengan sholat. Non muslim kan tidak sholat, tapi ini menjadi istri seorang yang muslim ya. Kemudian wal majnunati, dan juga orang yang gila, perempuan yang gila kemudian sembuh. Liyahilla atau liyahillani ya, di sini dibacanya liyahillani. Nanti ada pembahasannya. Kenapa masih ada nunnya padahal ada dalam taklilnya ya? Itulah ulama yang menulis ya. Saya akan baca ini di Iqna-nya ya. Jadi Iqna itu kitabnya Khatib Asy-Syarbini ketika mensyarah kitabnya Matni Abi Suja atau Takrib ya. Kamu kan kenalnya Fathul Qorib ya. Fathul Qorib itu yang populer memang. Fathul Qorib mensyarah Matni At-Takrib ya. Matni Abi Suja. Kemudian ada juga Iqna. Ini masih saya baca Iqna-nya. Belum saya bacakan Hasyiah Bujairiminya. Sarah Al-Iqna itu, sarahnya Al-Khatib itu masih diberi hasyiah, diberi penjelasan lagi ya. Fa'inal imtina'a minal wad'i qad zalah. Nah, ketika seorang perempuan non-muslim itu sedang haid atau sedang nifas, maka terlarang untuk jima. Ketika ada aktivitas yang membuat dia larangannya itu hilang, maka itulah namanya toharoh. Berarti bukan hanya larangan untuk sholat atau untuk ibadah seperti puasa, sholat dan zakat nggak termasuk ya, pegang Quran, ya, tawaf dan sebagainya. Tapi juga termasuk larangan yang di lain itu, di mana larangan ini diakibatkan oleh salah satunya bisa najis, bisa hadas. Ya. Ketika ada aktivitas menghilangkan larangan yang berkaitan dengan dua hal itu, itulah toharoh. Nggak ada kaitannya dengan nyapu, nggak ada kaitannya dengan membuang sampah sembarangan, itu ya. Itu. Kemudian tadi saya bilang
Toharo itu ada dua ya. Lam anna toharo takismani. Ketahuilah bahwasanya toharo itu ada dua. Ainiyatun, toharo yang kasat mata atau yang nampak. Wa hukmiyatun, atau toharo yang statusnya saja sebagai toharo tapi tidak nampak. Tidak nampak toharonya itu di depan kita itu tidak seperti ainiyah lah. Kalau najis aini itu kan najis yang ada baunya, entah ada bentuk wujudnya, ada rasanya ya. Kalau najis hukmi yang itu tidak ada semua, tapi statusnya najis. Ya seperti kencing yang sudah kering, di lantai sudah kering, sudah nggak ada bau, nggak ada wujudnya, nggak ada apanya, itu tetap najis namanya. Namanya najis hukmi. Tapi kalau masih ada basahnya, atau tai ayam masih ada jenisnya, ada baunya, atau jenisnya nggak ada hilang tapi baunya masih ada, berarti masih aini, masih berbentuk materi lah bahasanya. Najisnya masih ada, tapi kalau sudah hukmi itu sudah nggak ada materinya, tapi statusnya, makanya hukmun namanya ya. Itu najis hukmi. Ternyata toharo juga ada dua. Ada toharo ainiyah, ada toharo hukmiyah ya. Mungkin ini pengetahuan tambahannya ya. Fal ainiyatu mala tatajawazu mahalla sababiha. Maka yang disebut dengan toharo yang ainiyah adalah toharo yang tidak melampaui kepada tempat penyebab dari toharo itu. Ya. Maksudnya adalah ini seperti membersihkan najis ya. Kama fi ghusli al-yadi masalan anin najasati. Seperti misalnya kamu membasuh tangan karena najis. Ketika tangan kamu najis, maka yang dibasuh tangan. Nah, itu namanya adamu at-tajawuz mahalla as-sabab atau mahalla an-najasah. Jadi bersuci kamu itu hanya fokus kepada yang najis saja, tidak melampaui hal yang lain. Itu namanya toharo ainiyah. Ya berarti ini berlaku untuk mensucikan najis. Najis kamu di kaki, siram kakinya. Najis kamu di kepala, siram kepalanya. Najis kamu di bahu, di lengan, siram lengannya. Berarti toharo najis itu masuk kepada toharo ainiyah. Kemudian yang kedua ya, fa'innal ghuslah. Nah, kelanjutannya. Maka sesungguhnya bersuci la yujawizu mahalla isobati an-najasati. Tidak melampaui, ya, toharo itu tidak melampaui atau ghuslun itu tidak melampaui tempat kena najisnya. Fa'innal ghusla la yusibu la yujawizu mahalla isobati an-najasati. Jadi bersucinya kamu itu hanya kepada yang kena najisnya. Ya walaupun najisnya satu titik terus kamu basuh di sampingnya, ya lewat sedikit, tetapi tetap dianggapnya itu yang membasuh najisnya ya, bukan langsung kamu mandi, tapi hanya khusus di mungkin di jari kamu, mungkin di telapak tangan kamu ya, tidak merambat kepada yang lain. Wal hukmiyatu, adapun najis hukmi, ya ini mungkin yang baru ya. Hiya, maka itu bukan najis ya, toharo. Wal hukmiyatu, adapun toharo al hukmiyah ya. Hiya, adapun toharo itu allati adalah toharo tujawizu yang melampaui mahalla ma dzukira kama fi ghusl a'dha'i. Mahalla madukiro, tempat dari apa yang telah disebutkan, yaitu maksudnya najisnya ya. Seperti contohnya kama fi ghuslil a'dha'i anil hadasi, sebagaimana yang terjadi ketika orang membasuh seluruh anggota wudu ketika dia hadas ya. Fa inna mahalla sababi al fardu. Sebenarnya penyebab dari kamu harus bersuci itu kan hanya kemaluan saja, entah pipis, entah kencing atau kentut atau apa, tetapi kok yang dibasuh malah ke muka-muka, ke tangan-tangan, ke kaki masalan. Haitsu kharaja minhu kharijun. Sekiranya akibat dari al-farju itu keluar al-farju ya. Keluar sesuatu ya. Waqad wajib ghuslu ghairihi wa huwa al-a'dha'u. Dan ternyata konsekuensinya adalah wajib membasuh yang lain. Saya bacanya lompat-lompat ya. Setidaknya ini menjadi penjelasan bahwasanya toharo itu tidak relevan atau tidak ada kaitannya dengan menyapu ya. Dan membuang sampah itu tidak ada kaitannya dengan bab toharo dalam fikih. Karena toharo dalam fikih itu irtifa'u al-man'i al-mutarattab atau al-mutarattib minan najas wal hadas ya. Walaupun diartikan secara bahasa al-hulus minal adnas, al-hisiyah kal anjas wal ma'nawiyah kal uyub ya. Jadi nggak ada yang berkaitan dengan sampah, kecuali kalau sampahnya itu najis maka masuknya kepada anjas. Walaupun bukan sampah, baju baru, ketetes pipis sedikit aja itu najis. Bersih, memang nggak nampak tapi ya najis. Sarung kamu baru, kena pipis sedikit terus kering, ya kelihatan kan bersih, atau kena pipis terus kering kan bersih, nggak kelihatan najis. Mungkin kalau kamu pikir ini bersih, tapi secara fikih najis, itu harus dibasuh ya, harus dibasuh. Beda dengan kalau misalnya kamu mau sholat, sejadah kamu ada potongan-potongan kertas, ada bungkus kue di sampingnya, ya itu ya kamu bersihkan lah orang mau sholat, tapi statusnya bukan wajib sebagaimana dalam tohara orang mau sholat. Allahumma hadina adasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.